Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga masih baik-baik aja. Balik lagi di channel YouTube aku, Balkis. Nah, hari ini seperti yang udah aku bilang, aku mau bikin drama live. Pokoknya kalian yang udah penasaran, tonton sampai habis. Aku lahir di Jakarta tanggal 6 Desember tahun 1998. Ya, pada tanggal itu lahirlah seorang bayi perempuan yang kata mamahku baru keluar dari perut. Ngeliatin mamaku itu bener-bener sinis. Namanya Balkis Destialoni. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Aku punya adik cowok namanya Raja. Dan perbedaan umur kita itu cukup jauh. Aku umurnya 22 dan Raja umurnya 9 tahun. Aku lahir di keluarga yang sederhana. Dari kecil aku udah tinggal di rumah nenek sama mama papa. Tapi di rumah nenek itu bukan cuman ada keluarga aku aja, tapi ada keluarga yang lain. Jadi bisa dibilang rumah nenek itu dulu lumayan rame. Dan dari dulu aku itu udah jadi cucu kesayangannya nenek. Karena aku itu cucu perempuan pertamanya. Jadi apa-apa pasti selalu disayang dan diurus nenek. Dari kecil aku lebih sering diurus sama nenek daripada sama mama. Aku nemenin nenek belanja ke pasar, terus main sama nenek, beli baju sama nenek, semua sama nenek. Karena mama sama papa dulu itu sibuk kerja, apalagi mama itu sibuk banget kerja dari dulu. Dan sampai pada waktunya aku sekolah TK, itu juga dianterin sama nenek, ditungguin sama nenek, dibawain bekal dan disuapin bekal sama nenek. Pokoknya udah jadi kayak anaknya nenek banget. Sampai kalau tidur pun aku juga sama nenek, bukan sama mama papa. Karena aku lebih dekat sama nenek. Waktu kecil aku juga cukup periang dan bawel anaknya. Dan dulu itu aku suka banget nonton film India. Pokoknya kalau mau makan aku pasti selalu harus nonton film India. Sampai aku hafal joget India dan aku koleksi semua baju-baju India. Singkat cerita, dari aku TK sampai aku SMA, aku itu selalu sekolah di dalam komplek perumahan aku. Karena aku gak boleh jauh-jauh sekolahnya, yaitu komplek Kostrad. Karena kata mama, papa, dan nenek itu bahaya. Gak ada yang jagain dan gak ada yang mantau kamu nanti. Jadi aku disuruh cari sekolah yang di dekat rumah biar bisa mereka pantau. Mulai dari aku SD, aku itu selalu punya cita-cita dan ngebayangin bisa jalan-jalan naik mobil sama mama papa, layaknya kayak keluarga bahagia. Aku punya cita-cita dan impian kayak gini karena dari aku kelas 3 SD, orang tuaku itu udah sering banget berantem di depan aku. Di situ aku masih kecil dan takut banget rasanya kalau udah mama papa berantem. Karena mereka kalau berantem bukan cuma cekcok mulut, tapi mereka selalu main fisik. Yang lebih parahnya pukul-pukulan di depan aku yang masih kecil dan belum ngerti apa-apa. Dan kejadian itu sering banget. Waktu aku kelas 6 SD, mama dan papa lagi berantem. Dan pada hari itu mama memutuskan untuk keluar dari rumah nenek, ninggalin papa karena mama gak mau berantem lagi sama papa. Dan pada hari itu aku juga seneng sebenarnya karena aku bisa ngelihat mama dan papa gak berantem lagi. Seenggaknya gak setiap hari ngeliat mereka berantem. Akhirnya mama memutuskan untuk cari kontrakan dan tinggal sendiri, dan aku pun ikut papa, kakek, dan nenek. Lanjut dimana aku udah mulai SMP, dan keadaan orang tuaku masih belum berubah, masih sering berantem dan main fisik juga. Tapi aku udah mulai mengerti permasalahan mereka, dan di situ aku punya trauma kalau aku nggak mau nikah sama siapapun. Waktu aku SMP, papaku bisa dibilang lagi di masa kejayaannya. Apa yang aku mau selalu langsung dibeliin papa. Bahkan uang jajanku pada saat SMP itu menurut aku berlebihan, tapi aku menikmati masa-masa itu. Semua yang aku mau bisa langsung aku dapetin. Dan yang lebih senengnya lagi, di pertengahan aku mau lulus SMP, mama papaku tiba-tiba akur. Dan mamaku ternyata hamil adik buat aku, yaitu Raja. Semuanya berjalan seperti biasa dan kembali seperti normal. Mama papa jarang berantem karena mama lagi hamil. Pas mau lulus SMP, tiba-tiba lahirlah Raja. Dan aku senengnya bukan main karena aku gak percaya aku punya adik. Adikku lucu banget. Rasanya kayak mimpi. Papa juga seneng punya anak lagi. Aku sayang banget sama Raja mulai hari itu.
Setelah lahir Raja, awalnya semua baik-baik aja. Mama papaku tinggal serumah lagi di rumah nenek. Aku tinggal sama mama juga. Dan bahkan aku punya teman baru sekarang, yaitu Raja. Aku setiap hari ikut bantuin mama untuk urusin Raja. Dan aku seneng banget rasanya ngurusin Raja, gak pernah capek. Karena aku masih kayak mimpi, aku sekarang punya adik yang lucu banget. Dan bahkan mama papaku jadi jarang banget berantem setelah adanya Raja. Aku sempat bersyukur, apa mungkin dengan adanya Raja mama papaku jadi lebih baik. Aku senang banget punya temen. Tapi semua itu gak berlangsung lama. Tiba-tiba papa keadaan finansialnya benar-benar turun. Terus juga papa sakit-sakitan dan papa jadi kurus banget. Dan aku sama mama harus coba hidup menghemat mulai dari sekarang. Mama kembali kerja lagi kayak dulu. Dan aku juga ngelihat mama papa berantem lagi akhir-akhir ini. Sampai bahkan pukul-pukulan lagi. Aku pernah karena udah saking gak kuatnya dengan mama papa yang berantem terus di depan aku kabur dari rumah berhari-hari. Dan tempat yang aku kunjungin saat itu adalah masjid. Dari siang sampai malam aku cuma di masjid sendirian. Nangis, berdoa, ketakutan, marah, campur aduk banget rasanya. Singkat cerita, waktu aku kelas 2 SMA, pas aku lagi pelajaran matematika, aku inget banget. Tiba-tiba HP aku bunyi, ada notifikasi WhatsApp. Dan pas aku buka, ternyata itu dari mama. Mama fotoin surat perceraiannya sama papa. Di saat itu juga, aku langsung izin ke kamar mandi sama guruku, dan aku lari ke toilet, aku nangis di sana. Aku nangis kejer banget di toilet sekolah, sendirian. Untuk pertama kalinya aku ngerasain hancur, gak bisa ngomong apa-apa, rasanya hatiku sakit. Tapi tiba-tiba ada 2 temanku yang nyusulin aku untuk nenangin waktu itu. Namanya Tiara dan Amanda. Aku masih inget banget, mereka sahabat aku. Makasih ya Tiara, Amanda. Tapi walaupun udah bercerai, mama sama papa masih sering ketemu, karena ada aku dan Raja. Waktu itu aku inget banget, malam-malam, mama lagi mau ke rumah. Dan aku udah capek banget ngeliat mereka berantem, pukul-pukulan walaupun udah pisah. Sampai aku berdoa sama Allah, aku mau mati aja. Dan pada malam itu, aku sholat tahajud, aku nangis minta maaf sama Allah untuk ngelakuin hal bodoh. Yaitu aku minum 10 butir Panadol pada malam itu. Dan aku benar-benar udah gak pikir panjang lagi. Tapi tiba-tiba mama datang dan nyelamatin aku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menerima semuanya pelan-pelan. Aku menerima orang tua aku berpisah karena mungkin itu juga yang terbaik buat mereka. Aku mulai menerima kalau aku itu anak broken home dan mulai bangkit pada saat itu. Setelah aku bangkit, aku pengen banget bisa dapat undangan untuk kuliah di jurusan FSRD. Aku berusaha bagusin nilai-nilaiku, belajar juga, dan latihan gambar. Aku mau bikin orang tuaku bangga sama aku. Dan tiba di mana aku lulusan SMA dan pengumuman SNMPTN. Aku kaget banget dan gak nyangka ternyata aku lolos SNMPTN di Solo, jurusan FSRD. Aku seneng banget. Aku udah pendaftaran ulang, bayar kos 1 tahun di sana, bayar uang semester. Pokoknya aku udah ketemu teman-teman baru. Tapi lagi-lagi semua gak berjalan sesuai keinginanku. Aku cuma sebulan di Solo. Setelah sebulan aku dijemput papa untuk pulang ke Jakarta dan berhenti kuliah di UNS Solo. Karena aku gak boleh sekolah jauh-jauh alasannya. Rasanya sedih, marah, kecewa, benci sama semuanya. Lagi-lagi aku hancur karena impianku hilang gitu aja. Akhirnya aku nganggur selama 1 tahun untuk nunggu tahun ajaran berikutnya. Aku jadi orang yang pendiam, murung, sedih terus, dan selalu di kamar terus. Di saat aku lagi terpuruk, tiba-tiba mama beliin aku kamera sebagai gantinya. Aku gak jadi kuliah di Solo. Walaupun aku senang, tapi aku masih belum bisa terima kenyataan. Tapi makasih ya mama kameranya, aku senang banget. Setelah aku punya kamera, aku iseng-iseng bikin video ceritain pengalamanku tentang jerawat. Karena dulu aku pernah jerawatan parah banget dan sembuh. Setelah itu aku edit, terus aku iseng upload di YouTube. Modal berani doang sih sebenarnya. Setelah aku upload di YouTube, aku nggak ngecekin udah berapa yang nonton video aku. Tapi tiba-tiba banyak notif yang masuk
Ternyata viewersku udah banyak, terus followers Instagramku juga bertambah. Pokoknya aku gak nyangka dan seneng banget. Awalnya iseng tapi banyak yang nonton. Mulai dari situ aku mikir, daripada aku gak ngapa-ngapain, mending aku bikin video dan upload lagi di YouTube. Akhirnya aku mulai rajin dan seriusin di YouTube. Sampai pada akhirnya aku mencapai 100.000 subscriber dan dapet silver play button. Terima kasih kalian yang udah jadi penonton setia aku sampai sekarang. Aku bersyukur banget punya kalian. Setahun berlalu, tahun ajaran baru udah dimulai. Aku daftar di Universitas Muhammadiyah Jakarta di dekat rumahku. Aku ambil jurusan administrasi negara. Selama kuliah, karena aku gak suka sama jurusanku, aku jadi males dan kurang ikutin pelajaran. Sampai pada akhirnya, aku harus keluar kuliah lagi untuk kedua kalinya. Dan karena ada satu masalah juga, aku harus pindah dari rumah nenek jadi tinggal sama mama. Akhirnya untuk pertama kalinya juga aku pisah rumah sama nenek dan mulai tinggal serumah sama mama. Walaupun sedih dan belum terbiasa karena dari dulu diurus sama nenek dan selalu sama nenek, tapi aku harus belajar untuk mulai gak tinggal sama nenek sekarang. Aku awalnya sedih, suka kangen sama nenek, tapi aku harus mikir aku gak boleh kayak gini terus. Aku harus sibukin diri aku biar gak kepikiran sama nenek terus. Aku harus semangat lagi walaupun sekarang nenek udah jauh dari aku. Tapi aku masih bisa teleponan sama nenek. Di tahun 2019 sampai 2020, aku tiba-tiba sakit. Dan sakit aku itu namanya pipis-pipis. Aku juga gak tahu apa penyebabnya. Itu juga salah satu alasan kenapa aku jadi jarang upload di YouTube. Karena aku ngerasa penyakit aku ini bikin aku stres banget karena gak sembuh-sembuh. Aku jadi orang yang penyendiri, gak suka keluar rumah, nangis terus, pendiam. Pokoknya jadi stres banget deh. Dan ada saat dimana aku harus operasi karena penyakitku, yaitu operasi sistoskopi. Dan aku di situ dirawat selama 4 hari di rumah sakit. Walaupun kemarin sempat jarang upload di YouTube karena aku lagi sakit dan pemulihan pasca operasi, tapi sekarang aku mau mulai semuanya dari awal lagi. Pelan-pelan aku mau fokus lagi di YouTube dan mau jadi diri aku yang lebih baik lagi. Untuk kalian yang masih jadi penonton setiaku dan selalu nungguin aku upload video setiap harinya, aku mau bilang makasih ya. Aku gak bisa sejauh ini kalau gak karena dukungan dari kalian. Sampai sekarang pun aku masih berjuang untuk sembuh dan jadi orang yang lebih baik lagi. Kalian juga harus jadi orang yang lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih yang udah nonton video aku. See you. Aku kasih bonus ya video aku sama Raja. Karena aku sadar sekarang Raja orang yang akan nemenin aku dan akan selalu sayang sama aku. Aku bisa kuat juga sampai sekarang karena adanya Raja. Aku berharap dari semua masalah-masalah yang udah aku laluin, suatu saat aku sama Raja bisa jadi orang yang paling bahagia nanti. Pokoknya kalau udah gede jangan nakal-nakal ya Raja. Dadah.